Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammad arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa ala azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin وعلى آله الطيبين وأصحاب الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jamaah mujahidin salat maghrib dan salat isya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat taufik dan hidayahnya Allah meringankan langkah kita untuk menuju masjid yang insyaallah penuh barakah ini. Kedua kalinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam tak pernah lupa tercurahkan kepada baginda besar kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam dan perjuangan para sahabatnya, kita masih bisa menegakkan ad-dinul haqq, yaitu ad-dinul Islam hingga detik ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sampai pada pembahasan hadis yang ketujuh dari syarah atau matan Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi, yang mana matan ini dikumpulkan oleh Imam Nawawi yang dengan dikumpulkannya dari 42 hadis yang termuat di kitab tersebut memenuhi kriteria jawami'ul kalim, yaitu yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim adalah lafadznya yang singkat, lafadznya yang ringkas, namun maknanya begitu urgensi dalam kehidupan kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang menjauhi perkara yang syubhat, hadis ke-6, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mengibaratkan perkara yang syubhat itu dengan lampu lalu lintas. Ada lampu merah, ada lampu kuning, dan lampu hijau, yang mana seluruh lampu itu sudah ditetapkan oleh sang pembuat syariat, yaitu Allah dan Rasulnya. Taib, insyaallah ana lanjutkan hadis yang ketujuh. Saya bacakan dan sekaligus langsung insyaallah ana jelaskan. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia, yaitu Tamim bin Ausin Ad-Dari, semoga Allah meridhoinya. Jadi nama kunyahnya dari Tamim Ibnu Ausin Ad-Dari ini adalah Abu Ruqayyah. Maka jamaah sekalian, ini adalah dalil atau bukti bahwasanya kita boleh berkunyah dengan nama anak perempuan, ya, yang mana mayoritas itu masyarakat Arab yang lebih sering menggunakan ini rata-rata menggunakan nama kunyah laki-laki. Tapi ini adalah dalil bahwasanya Tamim menggunakan nama Ruqayyah. Ruqayyah itu nama perempuan. Jadi bab tentang kunyah ini luas ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saya memiliki anak pertama yang bernama Halwa. Maka kalau saya mau menisbatkan nama saya menggunakan kunyah, maka bisa menjadi Mu'afa Abu Halwa. Ya, seperti itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keponakan juga bisa, ya. Keponakan juga bisa. Seperti sahabat yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha, ia menggunakan nama kunyah Ummi Abdillah. Kalau tidak salah di hadis keempat, itu Ummi Abdillah an Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi padahal Aisyah radhiyallahu anha tidak memiliki keturunan, ya.
Ini menandakan bahwasanya bab tentang kunyah ini luas. Menggunakan nama Ummi Abdillah. Jadi ada sejarahnya jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan pada saat itu Aisyah mengeluhkan nama kunyah ini. Para sahabiah yang lain mendapatkan nama kunyah, ya Rasulullah, kenapa aku tidak? Nah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi hadiah kepada Aisyah nama kunyah, yaitu Ummi Abdillah. Jadi Aisyah selain dipanggil ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan, bisa dipanggil Ummi Abdillah, bisa dipanggil Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, siapa ini Abdillah ini? Jadi Abdillah ini adalah anak dari adiknya, ya, atau anak dari kakaknya, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an. Jadi makanya saya bilang tadi keponakan, anak dari keponakan. Akhirnya dinisbatkan di namanya Aisyah. An Aisyah Ummi Abdillah radhiyallahu an. Jadi bab tentang kunyah ini luas. Seperti contoh lagi jamaah dimuliakan Allah, nama kunyah ini bisa sesuatu yang melekat pada diri seseorang. Contoh, jamaah yang dimuliakan Allah sering mendengar An Abi Hurairah radhiyallahu an. Nah, Abu Hurairah ini artinya adalah bapak kucing. Kok bisa kok bapak kucing? Hurairah itu anak-anak kucing, ya. Kalau misalnya kucing yang besar itu kitun, ya. Kalau misalnya anak-anak kucing itu Hurairah. Kenapa kok dinamakan Abu Hurairah? Karena sesuatu yang melekat pada dirinya. Abu Hurairah itu salah satu periwayat hadis terbanyak ketika itu, yang mana dia senang berinteraksi dengan kucing. Apabila ada kucing maka disayang, kemudian juga diberi makan. Bahkan jika kita melihat atau membaca sirah sejarahnya, Abu Hurairah itu pakaiannya orang Arab itu seperti saya ini, gamis-gamis, ya, ininya lebar, sampai anak-anak kucingnya itu masuk ke dalam lengan bajunya itu. Jamaah dimuliakan Allah. Saking betul-betul Abu Hurairah itu betul-betul mencintai kucing. Jadi jamaah dimuliakan Allah, makanya dipanggil bapak anak-anak kucing, ya. Jadi ini sesuatu yang melekat pada dirinya. Seperti sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ketika itu Rasulullah itu membangunkan Ali yang sedang tidur, yang mana Ali itu tidur dengan dilumuri pasir. Nah, kemudian Rasulullah mendatangi dan membangunkan, "Kum ya Aba Turab." Bangun wahai orang yang ada pasirnya. Gitu. Bangun wahai Ali yang ada pasirnya. Jadi bab kunyah ini luas, ya. Bab kunyah ini yang luas. Jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya lanjutkan. Itu tadi terkait tentang kunyah. Jadi babnya luas, tidak harus anak pertama dan tidak harus laki-laki. Bisa perempuan, bisa anaknya keponakan, luas, atau sesuatu yang melekat kepada dirinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Ia berkata, jadi Abu Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu nasihah." Agama adalah nasihat. Kulna, para sahabat bertanya, untuk siapa? Liman. Kemudian Rasulullah mengatakan, qala lillahi, nasihat untuk Allah, wali kitabihi, untuk Al-Qur'anul Karim, dan kemudian wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin para kaum muslimin, wa ammatihim, dan masyarakat umum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 55. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sudah membahas hadisnya, sudah saya bacakan tadi beserta artinya dan sekarang penjelasannya. Jadi ketika Nabi berkata, ada yang menarik jamaah, agama adalah nasihat. Ini bentuk pernyataan, ya. Sehingga para sahabat bertanya, kepada siapa agama itu nasihat ya Rasulullah? Nah, ini ada hikmah yang bisa kita petik jamaah yang dimuliakan Allah. Bahwasanya ini adalah salah satu metode pengajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Memberikan pertanyaan dan kemudian menunggu para sahabat untuk berinisiatif bertanya. Ya, untuk berinisiatif bertanya. Jadi banyak metode pengajaran Nabi juga seperti kadang Nabi itu bertanya seperti hadis yang kalau tidak salah hadis iman, Islam dan ihsan. Rasulullah itu bertanya kepada Umar, "Atadri manis sa'il?"
apakah kamu tahu siapa tadi yang bertanya? Nah, seperti itu. Atadri manisal, apakah kamu tahu siapa tadi yang bertanya? Kemudian Umar mengatakan, Allah wa rasulahu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nah, itu adalah salah satu atau sekian banyak metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bentuk pengajaran agar mudah dipahami. Dan juga kadang Rasulullah itu dalam sebuah riwayat mengatakan ada 3 perkara, ada 5 perkara, sehingga menimbulkan, kalau istilah zaman sekarang itu kepo ya, para sahabat itu ingin bertanya gitu. Apa sih maksudnya? Apa sih 3 perkara itu? Apa sih 5 perkara itu? Seperti itu jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengetahui metode pengajaran baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita timbang dulu dari segi bahasa atau kita kaji dari segi bahasa. Insyaallah akan saya jelaskan lewat papan tulis. Insyaallah mudah. Kita belajar bahasa Arab sedikit saja. Insyaallah tidak susah. Nah, lupakan dulu ini ad-dinu nasiha. Ini agama dan nasihat ini lupakan dulu. Nanti bingung karena banyak istilah-istilah. Ya. Jadi saya akan membuat sebuah kalimat at-talibu qaimun. Qaimun. Nah, at-talibu ini menggunakan alif lam. Sebenarnya ada istilahnya, cuma nanti takutnya tidak paham ya. At-talibu menggunakan alif lam, sedangkan qaimun tidak menggunakan alif lam. Apabila seperti ini kalimatnya, at-talibu ini pelajar, qaimun berdiri, maka apabila diterjemahkan secara kalimat, pelajar sedang berdiri. Nah, jadi dipahami dulu di sini dulu, pahami dulu. Nah, pelajar sedang berdiri. Arti ini menjadi seperti ini apabila yang pertama itu alif lam, yang kedua tidak alif lam. Nah, itu dulu. Setelah sudah paham, maka saya hapus atau saya tulis di sini lagi. Ya. Ini kalimat kedua, ya. At-talibu al-qaimu. Nah, jadi tadi yang pertama tidak ada alif lam qaimunnya, berdirinya. Yang di kedua ada alif lamnya. Nah, maka artinya ini berbeda. Pelajar itulah yang sedang berdiri. Nah, pelajar sedang berdiri, maka ini konteksnya masih ambigu. Pelajar yang mana? Itu maksudnya. Nah, kalau misalnya ditambah alif lam di keterangan al-qaimu ini, maka yang dimaksud yaitu, kalau si A yaitu yang berdiri. Nah, itu bisa dipahami ya jemaah? Bisa insyaallah. At-talibu al-qaimu, pelajar itulah yang sedang berdiri. Tidak ada kemungkinan yang lain lagi. Namun kalau misalnya ini tanpa alif lam atau dalam bahasa Arabnya itu nakiroh ya, maka artinya adalah pelajar sedang berdiri dan konteksnya masih umum, masih belum tahu siapa sih yang berdiri, itu loh. Nah, kalau misalnya dari sini sudah paham, maka saya tulis lagi ad-dinu nasihah. Ya. Saya tulis lagi. Ad-dinu nasihah. Nasihah ya. Nah, di kata pertama ad-dinu ada alif lam. Di kata yang kedua ada alif lam lagi. Sehingga artinya itu agama itulah nasihat.
Ini ditimbang dari segi bahasa. Jadi apabila diartikan secara yang lebih mudah, tidak ada hal lain isinya di agama ini selain nasihat. Seperti itu. Jadi ad-dinu nasiha itu sebuah penekanan bahwa tidak ada isi yang lain di agama ini kecuali nasihat. Seperti itu insyaallah bisa dipahami. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengetahui dulu dari segi bahasa agar kita tidak bingung. Jadi ad-dinu nasiha itu tidak ada hal lain di dalam agama ini kecuali nasihat. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan an-nasiha imaduddin. Nasihat itu tiangnya agama wa mu'dhamuhu. Jadi nasihat itu tiang agama dan juga sebagian isi di dalam agama ini adalah nasihat. Seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila kita menimbang dari usul bahasanya, maka nasihat ini berasal dari kata nasoha atau al-khulus atau al-ikhlas. Artinya adalah memurnikan. Bisa juga menjahit. Kalau misalnya kita mau ibaratkan dengan membuat sebuah kalimat, maka artinya bisa menjahit pakaian yang terdapat lubangnya. Nah, itu kalau misalnya nasihat secara bahasa. Seperti itu. Memurnikan, membersihkan kotoran, atau menjahit pakaian yang ada lubangnya. Itu nasihat secara bahasa ya, maknanya. Nah, sekarang kita secara agama kita, secara syariat, secara istilah. Imam Al-Khattabi mengatakan bahwasanya nasihat itu maknanya adalah iradatul khair lil mansuh lahu, yaitu menginginkan yang terbaik kepada orang yang kita tujukan. Nah, lawan kata dari nasihat adalah al-ghish, yaitu menginginkan keburukan untuk orang yang dituju. Jadi kalau misalnya pengertian nasihat itu iradatul khair lil mansuh lahu, menginginkan kebaikan kepada orang yang kita nasihati. Kebalikannya yaitu al-ghish, menginginkan keburukan kepada orang yang kita tuju. Nah, seperti itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita menggabungkan pengertian secara bahasa dengan istilah bisa seperti ini. Kalau tadi bahasa kan menjahit pakaian yang terdapat lubangnya. Apabila secara istilah maka bisa dibuat contoh seperti ini. Memperbaiki atau menambal kekurangan saudara muslim lainnya agar lebih baik lagi. Nah, itu kepengertian dari nasihat. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok ana perlu menyampaikan secara itu tadi dan dari segi bahasa? Karena nanti di dalam hadis ini mungkin banyak kontradiksi yang kita bakal bingung. Karena di sini nanti akan disebutkan nasihat untuk Allah, nasihat untuk Al-Qur'an, nasihat untuk Rasul, nasihat para penguasa, nasihat untuk masyarakat umum. Bagaimana nasihat untuk Allah? Apa Allah perlu dinasihati? Begitu loh maksud saya. Makanya saya harus menimbang dari segi bahasa dulu agar dipahami. Ya, Allah tidak butuh nasihat kita jamaah yang dimuliakan Allah. Sedangkan di dalam hadis ini dikatakan nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasul. Coba. Nah, jadi insya Allah ini apabila saya jelaskan akan banyak miskomunikasi ya. Bahwasanya pengertian nasihat di dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu sulit untuk diterjemahkan. Jadi seperti ini jamaah. Nasihat di dalam bahasa Indonesia itu kan seperti menyarankan kebaikan kepada saudaranya, dan kemudian nasihat itu berupa perkataan, wejangan. Nah, itu nasihat dalam pengertian bahasa Indonesia. Namun, jamaah dimuliakan Allah, apabila di dalam bahasa Arab itu berbeda. Nasihat di dalam bahasa Arab itu cakupannya lebih luas. Selain memberi saran, selain memberi wejangan,
Nasihat di dalam bahasa Arab juga berarti adalah melakukan yang terbaik kepada orang yang kita tuju. Itulah nasihat. Seperti itu. Makanya di sini tadi ada nasihat untuk Allah, nasihat untuk Al-Quran, nasihat Rasulnya, nasihat para penguasa, nasihat masyarakat umum. Jadi di dalam bahasa Arab, makna nasihat itu adalah sesuatu yang kita berikan yang terbaik untuk orang yang kita tuju. Thayyib, kita sekarang membahas tentang nasihat untuk Allah. Nah, apa Allah butuh nasihat kita? Tidak sama sekali jamaah. Allah tidak membutuhkan nasihat kita. Namun bagaimana maksudnya nasihat untuk Allah ini? Nasihat untuk Allah adalah segala sesuatu yang kita berikan yang terbaik untuk Allah. Contoh, kita tidak menyekutukannya. Ya. Kita tidak menyembah berhala. Kita tidak minuman keras. Kita tidak memakan babi. Kita tidak memakan anjing dan lain sebagainya. Dan kemudian kita melaksanakan perintahnya. Itulah nasihat. Seperti itu. Jadi itulah nasihat. Makanya ini harus berhati-hati, ya, harus berhati-hati. Ada crash antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Yang mana apabila di bahasa Arab ini pengertian nasihat itu lebih luas, ya. Sedangkan di bahasa Indonesia itu lebih diperkerdil ya maknanya karena sebatas ucapan, ya, atau saran. Nah, itu nasihat untuk Allah itu tidak menyekutukannya, kita taat, itulah nasihat untuk Allah. Dan kemudian jamaah melakukan Allah, nasihat kepada Al-Quran. Nah, coba saya tidak bawa Al-Quran. Maksud kita mau nasihati Al-Quran? Al-Quran kayak gini-gini. Kan tidak. Itu kalau secara bahasa Indonesia itu kita bakal gagal paham. Jadi maksudnya bagaimana nasihat kepada Al-Quran? Kita membacanya, kita bertilawah, mentadaburi maknanya, dan kemudian kita membenarkan apa yang telah Allah firmankan dan meyakini bahwa Al-Quran bukan makhluk. Itulah nasihat untuk Al-Quran. Jadi bukan kita, ini misalnya Al-Quran, ya Quran kok kamu seperti ini. Kan bukan seperti itu, ya. Jadi makanya saya timbang dari segi bahasa itu supaya tidak, loh kok nasihat untuk Allah, kok nasihat untuk Rasul, kok nasihat untuk Al-Quran? Tidak nyambung jamaah apabila kita maknai secara bahasa Indonesia. Namun apabila kita maknai secara bahasa Arab maka lebih luas lagi, ya. Memberikan yang terbaik untuk Al-Quran itulah nasihat, ya. Mengamalkan isinya Al-Quran dan kemudian kita menghafalkan Al-Quran, itulah nasihat untuk Al-Quran. Seperti itu. Jadi jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengimani bahwa hukum yang ada, yaitu hukum Al-Quran, adalah sebaik-baik hukum di muka bumi ini. Itulah nasihat untuk Al-Quran. Dan membenarkan setiap yang dikabarkan tanpa ada keraguan. Membela Al-Quran dari yang menyelewengkan dan mengubah maknanya. Ini penting jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini makna sesungguhnya nasihat. Nah, kemudian nasihat yang ketiga itu kepada Rasul. Nah, coba, kalau misalnya kita maknai secara bahasa Indonesia, Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, bagaimana kita mau menasehati? Nah, itu kalau secara bahasa Indonesia tidak nyambung. Namun kalau misalnya dalam bahasa Arab kita maknai, maka kita ittiba kepada sunnah beliau. Kita ikuti segala perintahnya. Kita jauhi syirik, bid'ah dan khurafat. Itulah nasihat kepada Rasulullah SAW. Jadi jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian mengimani bahwa beliau adalah utusan Allah, tidak mendustakannya. Beliau adalah utusan yang jujur dan dibenarkan, menjalankan setiap perintah beliau, menjauhi setiap larangan beliau, membela syariatnya. Itulah namanya ittiba, itulah namanya nasihat. Alhamdulillah ini sudah di Rasul. Dan kemudian biar kita semakin yakin, ada dalil yang akan saya datangkan pengertian nasihat itu dalam segi bahasa Arab. Dalil ini dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Ketika itu Jarir membaiat janji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diisi baiat tersebut, ya, diisi baiat tersebut isinya adalah apa? Menegakkan salat,
membayar zakat, dan menasehati orang lain. Jadi kalau misalnya kita maknai secara bahasa Indonesia, mosok iya kita setiap datang ke orang, jadi kayak gitu ndak boleh. Jadi seperti ini itu tidak boleh. Kita ketemu orang di depan kita tidak kenal, jadi seperti ini itu tidak boleh, akhi. Bisa dipukul kita jamaah. Gitu, ya. Bisa tersinggung orang. Apabila maknanya kita masukkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi janji setia yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an kepada janji setia membaiat. Baiat. Isi baiatnya itu menegakkan salat, membayar zakat, dan menasihati kepada setiap muslim. Jadi maksudnya bukan kita setiap ketemu orang, nggak boleh kayak gitu, rokok tuh haram. Kalau misalnya kita nggak kenal jamaah, benar bisa geger di situ jamaah. Seperti itu, ya. Namun maksudnya di sini adalah apa? Maksudnya apa jemaah Allah? Memberikan yang terbaik kepada saudara muslim kita. Ketika kita berdagang, bermuamalah, kita tahu saudara kita membutuhkan. Kita tahu saudara kita itu membutuhkan pertolongan. Ini berapa rotinya? 20.000. Oke, saya beli semua. Ini nasihat. Seperti itu. Jadi nasihat itu seperti itu jamaah. Melakukan yang terbaik untuk saudara kita. Nah, kemudian ada seperti saudara kita, ya, misalnya jualan bensin. Kemudian ditanya, berapa harga bensinnya per liter? 10.000. Ya sudah, ini saya kasih 50.000, saya isi full, ambil kembaliannya. Itu nasihat. Ya, itu adalah salah satu apa? Bentuk nasihat. Jadi jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, lawan katanya adalah al-gish, menginginkan keburukan. Nah, kemudian sudah selesai kita pengertian nasihat kepada Allah, nasihat kepada Al-Qur'an sudah, nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah. Sekarang nasihat kepada al-a'immatul muslimin atau imamnya kaum muslimin. Jadi jamaah yang melakukan Allah, imamnya kaum muslimin itu terbagi menjadi dua. Imam hakiki dan imam ulil amri penguasa, ya, seperti Presiden Jokowi, ya. Ada dua hakikatnya. Yang pertama, imamnya kaum muslimin yaitu alim ulama. Ini adalah ulil amri yang hakiki. Yang mana bagaimana cara kita memberi nasihat kepada alim ulama, yaitu dengan mewarisi ilmu yang telah dia berikan, menyebarkan karya-karyanya, dan kemudian memberikan masukan. Apabila medan dakwanya seperti ini, maka penyampaiannya seperti ini. Apabila medan dakwanya seperti ini, maka penyampaiannya seperti ini. Apabila ada kesalahan, maka tabayyun. Nah, ini adalah salah satu bentuk nasihat kepada imamnya kaum muslimin, ya. Alim ulama atau majelis ulama Indonesia kalau di Indonesia. Kalau misalnya di Arab Saudi namanya Lajnah Daimah, ya. Itu adalah kumpulan-kumpulan para ulama yang mengeluarkan fatwa. Kalau misalnya di Indonesia ini MUI, ya dengan cara kita menaati apa yang dikatakan MUI. Misal MUI mengeluarkan fatwa pada saat itu, pas pandemi parah-parahnya, ya, di awal waktu itu, dan kemudian kita semua isolasi dan lain sebagainya, MUI mengatakan mengeluarkan surat edaran seluruh tempat peribadatan sementara ditutup. Ya kita taati. Itu adalah salah satu bentuk nasihat, ya, kepada imamnya kaum muslimin. Seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua yaitu ulil amri penguasa, atau, ya, Presiden Jokowi, kemudian Recep Tayyip Erdogan, kemudian presiden-presiden seluruh dunia, pemimpin negara, atau Tun Abdul Razak, atau di Malaysia itu siapa namanya? Mahathir, ya, Mahathir. Nah, itu adalah pemimpin-pemimpin atau penguasa-penguasa di setiap negaranya masing-masing. Maka nasihat kepada penguasa itu mencakup meyakini mereka bahwa adalah pemimpin. Itu pertama. Itu dulu pertama. Itu diyakini dulu bahwa dia adalah pemimpin negara kita. Dan kemudian menyebarkan kebaikan-kebaikannya sehingga membuat rakyat itu mencintainya. Nah, berbeda kalau kita yang share itu keburukannya. Kalau keburukannya jamaah geger Indonesia ini. Seperti itu. Jadi bentuk nasihat kepada penguasa, jangan menyebarkan keburukannya. Bahkan salah satu ulama mengatakan ada dua
tokoh atau dua sosok yang apabila wibawanya terjatuh maka akan mempengaruhi negara tersebut. Yang pertama wibawanya alim ulama, yang kedua wibawanya penguasa. Apabila wibawanya penguasa ini jatuh, maka akan jatuh wibawa sebuah bangsa. Terbukti atau tidak? Terbukti. Ya, karena kita banyak menyebarkan keburukan-keburukan pemimpin. Kita adalah warga negara Indonesia, tapi kita bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan pemerintah. Ya bagaimana kita tidak geger jamaah dimulakan Allah. Dan sekarang semuanya sia-sia, ya, semuanya sia-sia yang apa namanya itu, yang gembor-gembor dan kemudian pilih ini pilih itu, semua sia-sia sekarang. Semuanya sia-sia. Lihat sekarang kemarin yang kemarin dukung ini, kemana semua? Jadi lebih baik jamaah yang dimulakan Allah, dan patut kita apresiasi, ya, patut kita apresiasi apabila seseorang pemimpin mencegah keburukan yang lebih besar. Karena waktu itu sempat terpecah menjadi dua golongan. Dengan mempersatukan, ya, dengan mempersatukan, akhirnya tidak ada lagi atau apa pergesekan dan lain sebagainya. Ya udah sudah mingkem semua, ya, sudah diam semua seperti itu. Jadi jamaah dimulakan Allah, taat. Bahkan ada di sebuah riwayat disebutkan, tapi riwayatnya ini lemah. Saya katakan sekali lagi, riwayatnya lemah. Bahkan punggungmu dipukul, taat. Seperti itu jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah dan menjauhi setiap hal yang dilarang dari penguasa selama bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. La ta'ah fi maksiatillah. Karena tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Sedangkan kalau maksiat itu dilakukan oleh penguasa itu sendiri atau dalam kurung mereka zalim, ya, tetaplah mereka ditaati dan jangan ikuti kemaksiatannya. Jangan ikuti apa? Kemaksiatannya. Kemudian menutup aib sebisa mungkin. Bukan bermudah-mudahan menyebarkan keburukannya, namun tetap ada. Nah ini ingat, tidak mengumbar aib, tapi tetap ada nasihat langsung. Seperti sekarang, misalnya ada Majelis Ulama Indonesia, dan kemudian masyarakat Indonesia melaporkan kepada organisasi-organisasi keislaman bahwasanya banyak keputusan-keputusan yang berat sebelah dan lain sebagainya. Maka ini disampaikan melalui Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama atau Persis dan lain sebagainya, dan kemudian nanti diteruskan kepada kesekretarisan presiden. Seperti itu. Dan kemudian disurati. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita terang-terangan mengumbar keburukan pemimpin. Mohon maaf, ini harus saya sampaikan karena ketika saudara muslim kita berdemo, ya, mohon maaf ini saya harus menyampaikan, ketika saudara muslim kita berdemo, apakah terjadi kerusakan lebih besar? Apakah infrastruktur semua baik-baik saja? Apakah gedung-gedung atau atap-atap atau gerbang-gerbang baik-baik saja? Tidak jamaah. Bahkan ada yang meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang meninggal saudara muslim. Waliyahzubillah. Akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Loh, Ustadz, itu ada aturannya demo itu di dalam undang-undang dasar. Di dalam negara kita ini ada peraturannya. Sekarang saya mau nanya. Sang pembuat peraturan di dunia ini, siapa yang kekal dan abadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sang pembuat syariat. Allah mengharamkan pertumpahan darah kaum muslimin. Allah mengharumkan terjadinya mafsadat yang begitu besar yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Maka kita ikuti peraturannya Allah, bukan ikutin peraturannya undang-undang. Yang apabila itu terjadi kerusakan yang lebih besar, mafsadat yang lebih besar, sekalipun itu dibenarkan dalam undang-undangan kenegaraan. Jadi sebagai saudara muslim kita atau sebagai sosok pribadi yang muslim, maka kita harus bijaksana jamaah dimulakan Allah. Demo itu, ya, mengumbar aib pemimpin.
dan akan banyak kebencian yang tertanam di hati masyarakat. Bahkan kalau tidak salah ya, Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah ditanya oleh rakyatnya, coba kamu jadi pemimpin seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa katanya Utsman bin Affan? Maka kamu jadilah rakyatnya Umar. Coba. Jadilah rakyatnya Umar. Kalau kamu menginginkan pemimpin seperti Umar, jadilah rakyat seperti Umar. Jadi sebenarnya jamaah, apabila kita itu masih seperti ini, maka Allah berikan pemimpin yang seperti ini. Apabila diri kita ya maksiat masih merajalela, bahkan terang-terangan, perzinahan dan prostitusi terbuka lebar, dan kita menginginkan pemimpin yang terbaik, kita zalim terhadap diri kita sendiri. Dan jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala dalam kaidah kalau tidak salah ilmu balago ya. Ketika saya belajar dulu, likulli maqamin maqal wa likulli maqamin maqal. Maqam. Setiap perkataan itu ada tempatnya dan setiap tempat itu ada perkataannya. Jadi kita harus menyesuaikan perkataan kepada seorang pemimpin. Kita lihat kedudukannya dia. Kedudukannya dia ini adalah pemimpin. Maka apabila kita berbicara seperti berbicara dengan preman pasar, wallahi ini menyalahi aturan Islam. Apabila kita berbicara seakan-akan dia bukan siapa-siapa, bahkan betul-betul orang yang betul-betul salah di muka bumi ini. Sekarang saya tanya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengumbar keburukan pemimpin, menceritakan ke orang lain, kita dapat dosa atau dapat pahala? Dapat dosa atau pahala? Dapat dosa. Namun kalau kita mendoakannya, pahala atau tidak? Pahala. Bahkan doa itu adalah senjatanya kaum muslimin. Jadi jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, memang benar, terkadang manusia itu pasti ada kesilapan jamaah dimulakan Allah. Dan belum tentu kita bisa juga seperti presiden kita, ya, sulit jadi pemimpin negara itu jamaah dimulakan Allah. Dengan beribu-ribu pulau seperti ini. Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, itu kepalanya satu. Sulit. Belum tentu kita bisa melakukannya. Maka dari itu lebih baik kita doakan pemimpin kita. Kita doakan. Apabila ada yang salah, langsung memberikan saran. Ya, seperti saya sudah katakan tadi, langsung ke bagian kepresidenan atau dan lain sebagainya. Itu insya Allah lebih hikmah. Hikmah itu akan lebih dirasakan daripada kerusakan yang kita dapatkan. Jadi jamaah dimulakan Allah, saudara kita itu banyak yang berlindung di balik dalil ini. Coba saya bacakan dalilnya. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Apabila tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Namun dalil ini tidak bisa dijadikan sandaran. Pertama jemaahkan Allah yang jadi pertimbangan, dalil ini sifatnya umum. Sedangkan dalil taat kepada penguasa itu dalilnya khusus. Dalam kaidah seperti ini, maka kita dahulukan dalil yang sifatnya khusus dibandingkan dalil yang sifatnya umum. Ya. Jadi Islam telah mengajarkan jamaah dimulakan Allah bagaimana kita harus bertindak ketika mungkin keputusan pemimpin atau keputusan kebijakan-kebijakan pemerintah itu berat sebelah, yaitu dengan menasehatinya. Karena ketika menasehati pemimpin, seseorang harus memperhatikan kedudukannya sehingga nasihat benar-benar sesuai dengan posisi sebagai pemimpin. Ya, ini termasuk memposisikan seseorang dengan posisinya. Ini termasuk sikap hikmah. Bisa dicek nanti di Syarah Bulughul Maram. Ya, Rasulullah telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengingkari kemungkaran. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yansaha li sultan bi amrin fala yubdilahu alaniyah walakin liyakhud bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadhalik fadhak wa illa kana qad addan alladhi alaihi lahu." Barang siapa yang ingin menasihati para penguasa dengan suatu urusan, maka jangan dengan terang-terangan. Ini Rasulullah mengatakan, hadis riwayat Ahmad. Akan tetapi pegang tangannya. Coba lihat jamaah. Betul-betul hikmah, ya. Pegang tangannya. Berdua-duaanlah, lihat jamaah.
Berdua-duaanlah. Apabila nasihatnya diterima, maka itulah yang kita harapkan. Maka itulah yang diharapkan. Bila tidak diterima, maka Anda telah menyampaikan haknya. Hadis riwayat Ahmad nomor 15.369 disahihkan oleh Syekh Albani di kitab Fi Dalil Jannah ayat 1096, dan sungguh sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ingat pesannya Rasulullah ketika kebijakan-kebijakan itu berat sebelah, ya, maka peganglah tangannya, ya, dan janganlah diumbar secara terang-terangan. Berduaanlah. Apabila nasihatnya diterima, maka itulah yang diharapkan. Apabila tidak, maka kita sudah menyampaikan hak kita, sudah gugur kewajiban kita mengingatkan saudara muslim kita. Dan kemudian yang terakhir yaitu nasihat kepada masyarakat umum. Masyarakat umum ya kita semua ya jemaah mulakan Allah. Nah, Imam Nawawi rahimahullah, pengumpul hadis di Arba'in Nawawi ini mengatakan, menasehati sesama muslim selain ulil amri, selain pemimpin, berarti adalah menunjuki sikap terbaik kita kepada saudara muslim kita dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat. Tidak menyakiti mereka, mengajarkan perkara yang mereka tidak tahu, menolong mereka dengan perkataan dan perbuatan, dan kemudian menutup aib mereka, menghilangkan mereka dari bahaya, dan memberikan manfaat kepada mereka, serta melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang mana ini bisa dicek di Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Jadi jangan mulakan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat kepada masyarakat umum, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, bagaimana cara menasihati sesama muslim? Maka beliau katakan, hal itu sudah dijelaskan dalam hadis Anas. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi katanya Syekh Utsaimin, jamaah dimulakan Allah, nasihat adalah engkau senang, engkau cinta ketika saudaramu memiliki barang atau memiliki sesuatu yang engkau miliki. Misalnya kita memiliki anak, dan kemudian tetangga kita juga memiliki anak, kita bahagia. Itulah nasihat, ya, nasihat kepada masyarakat umum. Dan kemudian ketika saudara kita sakit, tetangga kita sakit, ya, dan kemudian kita juga merasakan sakitnya jamaah, itulah nasihat kepada masyarakat umum. Nah, dan kemudian jangan mulakan Allah, ketika saudara kita merasa tersakiti, ya, maka kita juga merasa tersakiti. Nah, ini adalah salah satu bentuk hikmah dalam agama kita, bahwasanya mengajarkan kebaikan satu sama lain, ya. Ketika kita bermuamalah, bersikap baik, maka kita perlakukan dia juga seperti itu. Dan inilah nasihat kepada masyarakat umum. Kemudian jamaah dimulakan Allah, dan insya Allah ini adalah penutup, yaitu dari kitab Jami' al-Ulum wal Hikam. Dikatakan, inna ahabba ibadallah ilallah alladhina yuhibbuna Allah ila ibadih wa yuhibbuna ibadallah ilallah wa yas'una fil ardi bin nasihah. Sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah adalah yang mencintai Allah lewat hambanya, dan mencintai hamba Allah karena Allah. Di muka bumi ia pun memberi nasihat kepada lainnya. Jadi jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, insya Allah sudah jelas ya tentang ad-dinu nasiha ini. Ada sekitar berapa tadi nasihatnya itu? Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nasihat di dalam hadis ini. Pertama kepada Allah, kedua kepada Al-Quran, ketiga kepada Rasul, keempat kepada para penguasa, dan kemudian kepada para masyarakat umum. Dan perlu ditekankan sekali lagi dan diingat-ingat lagi, kertasnya disimpan, dan kemudian pengertian nasihat, ya. Saya sudah katakan tadi, pengertian nasihat di dalam bahasa Arab lebih luas. Itu dulu yang diingat, ya. Pengertian nasihat dalam bahasa Arab itu tidak hanya sebatas memberi saran, memberi wejangan, memberi masukan, tetapi menginginkan yang terbaik untuk saudara kita, itulah nasihat. Jadi ingat-ingat jamaah dimulakan Allah, karena berbahaya ini, karena ada nasihat untuk Allah. Bahaya kalau misalnya nasihat Allah, Allah nanti kita nasihat. Nah, itu takutnya saya pemikiran-pemikiran seperti itu. Makanya butuh penjelasan, ya, butuh penjelasan.
nasihat kepada Al-Quran, nasihat kepada Rasulnya, yaitu memiliki konteks yang berbeda-beda. Dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kajian kali ini di hadis yang ketujuh, yaitu agama adalah nasihat. Semoga Allah juga memberikan kita sifat saling mencintai kepada sesama dan sifat saling menasihati dalam kebaikan dan takwa. Dan ingat jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kaidah agama kita, apabila kerusakan atau dampak yang terjadi akan terjadi lebih besar, maka kita mendahulukan maslahat, ya. Maka kita mendahulukan kebaikan umat. Apabila kerusakan itu terjadi lebih besar, maka hindari hal-hal yang provokasi itu seperti itu. Thayyib, ini saya ambil sumber rujukannya, itu bisa dibaca di Syarah Arba'in An-Nawawi. Nanti bisa mungkin dicek juga di YouTube, yaitu oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA. Ini betul-betul sangat rekomendasi jamaah, saya sangat rekomendasi untuk saya yang awam seperti ini. Dan kemudian bisa dirujuk juga websitenya nanti www.rumaisa.com, di bawah bimbingan Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal MSc. Nanti disimpan kertasnya di rumah dan kemudian dibuka di HP-nya masing-masing. Thayyib, barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.